Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom bagi kita semuanya dimanapun berada. Damai Tuhan beserta kita. Darah Yesus, darahmu Yesus yang sucikan aku, sehingga semua kita bersuka cita, dikuduskan, disucikan, dilayakkan oleh darah Yesus. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Yuk memuji Tuhan. Ku menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darah Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan, sembuhkanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Hore! Ku dijadikan baru oleh karena darah Tuhan Yesus yang suci, yang kudus. Sukacita kita penuh di dalam Dia. Amin. Amin. Yuk sama-sama katakan, sukacitaku penuh di dalam Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku
memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Amin. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin. Di dalam Tuhan Yesus, darah yang dicurahkan, semua orang yang berdosa dijadikan baru, diampuni, disucikan, dilayakkan, dan orang-orang sakit melalui darah Yesus Kristus, bilurnya membawa kesembuhan. Amin. Mari kita bersuka cita karena hari yang baru, darah Yesus mengalir, membuat kita semuanya berkemenangan. Yes, hari ini kita berkemenangan kembali karena darah Yesus mengalir di setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Suka citaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi ku memuji namamu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan semua baru. Engkau, kita dijadikan baru oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan, darah Yesus, darah Yesus. Katakan, darah Yesus. Amin. Ada kuasa dalam darah Yesus. Sukacita kita penuh. Yes. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu
berkemenangan oleh kuasa darah-Mu. Hore, senang aku kata bersama-sama. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin. Kita dijadikan baru. Katakan bersama-sama, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ada kuasa Tuhan yang mengalir saat kita berseru, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sucikan daku, bebaskan aku, ampuni aku, selamatkan aku. Darah Yesus, ada kuasa, ada kasih dari surga yang mengalir saat kita berkata, darah Yesus. Kita serukan, darah Yesus, darah Yesus, oh darah Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan bagi kita sekalian. Halo semuanya, Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, serta pemirsa yang bersama-sama menyaksikan pelayanan serta ikut memuji Tuhan Yesus. Halo yang ada di YouTube, halo yang ada di Facebook. Wah, puji Tuhan. Senang banget di hari yang baru ini, Senin, Pastor Andy bisa kembali dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesempatan dari Tuhan, waktu Tuhan menyapa Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, masuk hari yang baru, Pastor bacakan beberapa bagian firman Tuhan tentang darah Yesus, biar semua kita dapat berkat-berkat rohani saat pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan, makasih. Bukan hanya pribadi-pribadi menyapa pelayanan ini, keluarga lepas keluarga, juga kota demi kota menyapa. Dan juga senang Pastor jika satu hari bisa menyapa juga kota-kota di mana Bapak Ibu tinggal. Saya bisa datang dalam pertolongan Tuhan. Amin. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap mendengar firman Tuhan dan siap mendapatkan makanan rohani serta berkat-berkat surgawi. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari beberapa bagian hari ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saya mengajak kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Ya. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat perlu menyadari hal ini. Kita butuh kebenaran Tuhan, kita butuh penyucian dari Tuhan, kita butuh untuk datang ibadah kepada Tuhan yang hidup, supaya kita ini menjadi pribadi yang tahu berterima kasih.
Tentu saudara juga semua kemarin hari Minggu sudah ibadah, demikian pun pesta juga sudah kebaktian, dan puji Tuhan kemarin yang datang Tuhan masih percaya full sampai kursi di luar ditambah, belum lagi di atas di tribun. Puji Tuhan. Dan kita semuanya, bukan hanya yang datang, kita semuanya pesta juga dapat berkat-berkat dari Tuhan, yaitu sukacita. Sukacita yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia tawarkan. Oleh sebab itu, kita menjadi orang yang bermawas diri, tahu bahwa sebetulnya kita ini punya banyak salah. Dan Bible sudah menyatakan semua orang memang tidak ada yang benar. Semua orang punya dosa, entah dosa warisan, dosa bawaan, dosa lahir, dosa semasa hidup. Kita harus sadar dulu bahwa semua orang sudah berdosa dan karena dosa kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan surga. Maka ada satu pribadi yang datang dari surga, namanya Tuhan Yesus. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan mengalir di setiap hati mereka yang datang dan percaya kepadanya, supaya ada pengampunan. Lanjut ayat 24 sampai 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah loh, yang berdosa diampuni secara cuma-cuma. Melalui apa? Penebusan. Saat penebusan itu terjadi di Bukit Golgota, ada darah yang tertumpah. Memang ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Mengapa Tuhan Sang Pencipta Bapa di sorga, melalui darah itu ada korban penghapus dosa. Seperti yang kita lihat di dalam perjanjian lama sebelum masuk perjanjian baru. Setiap tahun imam mesti membawa korban, lalu disembelih. Ada darah yang mengalir sebagai pengampun, penghapus dosa. 1 tahun 1 kali. Nanti kalau sudah pulang ke rumah Bapak, pesta ini mau tanya, kenapa harus darah? Nah, ini terjadi juga sebagai simbol dalam perjanjian baru. Melalui darah Tuhan Yesus dicurahkan di kayu salib, orang-orang yang berdosa itu dibenarkan melalui penebusan dari Tuhan Yesus, diberikan secara cuma-cuma. Jadi waktu kita berkata darah Yesus, kita ingat kita ini orang berdosa yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Bahkan saya percaya dengan iman, waktu kita berkata darah Yesus, segala intimidasi iblis yang berkata kamu tidak layak, kamu najis, kamu itu kotor, itu pergi, go out in Jesus name. Karena darah Yesus kita bicara, kita sedang mendeklar, kita ingat bahwa sudah dibenarkan di kayu salib. Dan hari ini Andi Simon kita menjadi orang benar, bukan karena kebenaran kita dalam hal sempurna melakukan hukum Taurat, tetapi karena dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib.
25-26. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Bapa menjadi jalan pendamaian. Karena apa? Iman itu disebut pistis, faith, iman. Sesuatu yang kita yakin dan percaya meskipun kita belum melihatnya. Itu iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kesabaran Tuhan bukan berarti membuat kita terus candu, terikat, mengikatkan diri pada dosa, melainkan kesabaran Tuhan supaya kita bertobat dan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melayani, sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan bukan bermaksud supaya kita terus tinggal dalam kesalahan, tetapi kesabaran Tuhan supaya kita bertobat dan memberi diri dibaptis dan melayani Tuhan dan sesama. Amin. 26. Maksudnya ialah untuk apa? Ini loh, menunjukkan keadilannya pada masa ini karena tidak seorang pun benar dan tidak seorang pun yang bisa untuk membayar dosanya sendiri sekalipun dengan uang yang banyak. Bukan itu yang bisa membenarkan, menghapus, mengampuni dosa, yaitu darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib dari pribadi hati yang punya surga. Kalau yang punya surga berkata kamu masuk surga, bersyukurlah, karena memang yang berfirman punya surga. Kalau yang punya neraka berkata, kamu kalau nggak dengar-dengaran masuk neraka, camkan baik-baik, karena yang memberikan peringatan punya neraka. Tapi hati-hati dengan oknum ataupun orang yang mengaku ahli agama yang mengsesatkan orang. Sementara mereka tidak punya neraka sendiri. Mereka juga tidak punya surga sendiri. Kalau kita percaya dalam Bible, apa yang firman Tuhan katakan dalam Bible, itu yang kita yakini. Di luar itu, perlu engkau pikirkan jutaan kali. Puji Tuhan. Tuhan menunjukkan keadilannya. Dosa harus dibayar. Maka dia tahu pribadi yang suci, kudus, agung Tuhan Yesus. Manusia itu berdosa. Banyak salah, banyak hilaf. Dan jangankan begitu banyak dosa, satu dosa mereka tidak bisa selesaikan. Disinilah keadilannya ditunjukkan dengan cara membayar dosa manusia. Dengan apa? Darahnya sendiri. Katakan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus mengalir di hatiku, mengalir di hati Bapak Ibu terkasih. Kita sekarang maju Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Di sini firman Tuhan berkata, Efesus pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Yang menjadi perseteruan manusia itu dengan Tuhan adalah dosa. Yang menjadi pemisah antara manusia bisa melihat Tuhan, merasakan Tuhan, menerima Tuhan, mengalami Tuhan, ialah dosa dan pelanggaran serta kejahatan yang ada dalam hati manusia. Makanya kitab suci mengatakan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa seruan manusia. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan manusia, menolong, mengangkat, memulihkan mereka. Tetapi yang menjadi penghalang, pemisah, seteru, yaitu segala dosa-dosa manusia. Maka hari ini kita dengar firman Tuhan, bersyukurlah hai semua kita manusia pilihan Tuhan. Yang disinari oleh kasih Tuhan. Kita membuka hati dan berkata, terima kasih Tuhan, darah-Mu sucikanku. Darah-Mu layakkanku. Bukan kita yang memilih, Tuhan memilih kita. Dan mata Tuhan hari ini tertuju kepada semua manusia. Mata dari surga. Dia memperhatikan semua manusia. Kepada mereka yang rendah hati, pilihan itu datang kepada mereka. Sebab Tuhan mengasihi orang rendah hati. Tapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Siapapun Bapak Ibu sekalian terkasih, yang namanya kita manusia, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, oleh darah Yesus, kata firman Tuhan, itu mempersatukan, memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Kita maju Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19, firman Tuhan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi darah Yesus melayakkan kita saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, saat masuk pelatarannya dengan sukacita. Darah Yesus melayakkan kita. Ketika pesta sampaikan ini, mungkin di hati dan pikiran muncul pikiran, kamu tidak layak. Katakan, darah Yesus layakkan saya. Dan sekarang, oleh karena darah Yesus, saya penuh keberanian, tidak ragu, tidak takut, tidak bimbang, tapi berani dan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, membangun mezbah, memuji Tuhan, beribadah, menjadi korban yang hidup, memberi diri waktu melayani Tuhan. Haleluya. Yes. Darah Yesus melayakkan kita dapat masuk ke tempat kudus. Kalau zaman perjanjian lama, Bapak Ibu terkasih, yang bisa masuk tempat kudus hanya imam-imam Tuhan.
Mereka lah yang akan menentukan mana korban yang layak, mana yang tidak layak diterima sebagai korban penebus dosa. Dan darah ditumpahkan, darah hewan 1 kali 1 tahun, refillnya bisa. Tetapi saya sedang tidak bicara tentang darah hewan perjanjian lama. Saya bicara soal darah yang suci, darah yang kudus dari pribadi dari surga yang dicurahkan di Bukit Golgota 1 kali untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dibasuh dengan darah Yesus, sehingga kita dengan penuh keberanian masuk altar Tuhan, memuji Tuhan, angkat tangan dan berkata, "Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Dan kita nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang lagi, karena kita masuk dengan berani dan penuh keberanian, karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus melayakkan kita. Puji Tuhan. 2 ayat lagi ya. Ibrani pasal 13 ayat 12. Sekarang saya bacakan bagi Bapak Ibu terkasih dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Bangga nggak? Syukur nggak? Senang nggak? Bangga, syukur banget, senang banget, senang bingit, senang banget saya. Kenapa? Karena umat Yesus dikuduskan dengan darahnya sendiri. Apakah ada pribadi yang lain yang rela menguduskan umatnya sendiri dengan darahnya? Renungkan hal ini. Kalau ada hamba Tuhan yang baik, yang jadi berkat hidupnya, pelayanan Tuhan dalam hidupnya bagi banyak orang, sebaik hamba Tuhan itu mungkin hanya berkorban waktu, hati dan perasaan, tapi mereka tidak korbankan, tumpahkan darahnya. Mereka tidak korbankan nyawanya. Tuhan Yesus, dia kasih contoh sahabat yang terbaik yang rela berkorban demi sahabat. Tuhan Yesus, Tuhan yang terbaik. Dia membayar umatnya dengan darahnya sendiri. Dia menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dia tidak memberikan banyak perintah-perintah yang tidak masuk akal. Ya, kalau hidup baik itu Torah, bicara soal ajaran bagaimana kita di bumi. Tetapi untuk masuk surga, Tuhan Yesus menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Siapa? Lewat
pernyataan ini, lewat kebenaran ini kita bisa berkata, saya bangga bingit. Kalau banget kan udah biasa. Bingit itu menurut Presiden di atas banget. Siapa yang bangga bingit menjadi umat Tuhan Yesus saya? Maka tetaplah berpegang pada iman kebanggaan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kuduskanlah Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau dapat memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawab imanmu. 1 Petrus 3 ayat 15. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bangga bingit kan? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Maka berkata, darah Yesus, sakit penyakit minggir, roh-roh jahat minggir, ketakutan go out, darah Yesus. Oh, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku, sembuhkanku, layakkanku, benarkanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Dengan darahnya sendiri, dia kuduskan kita, umatnya, anak-anaknya, orang-orang percaya. Dijadikan, kita dijadikan semua baru. Puji Tuhan kan, puji Tuhan. Satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jadi kalau semisal ada umat di luar Yesus atau umat lain yang tidak percaya dengan Alkitab, bisa saja timbul polemik dan tanda tanya atau pertanyaan, enak banget yuk jadi orang Kristen, Tuhannya sendiri menguduskan. Itulah namanya kasih karunia dari Tuhan. Saya nanti masuk surga bukan karena saya bisa hidup kudus atau suci. Saya nanti masuk surga sesuai dengan janji firman-Nya, bukan karena Andi Simon sempurna. Saya nanti masuk surga dan semua orang percaya pada Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kami umatnya dengan darahnya sendiri. Darahku tidak mampu menguduskan engkau. Darahku sendiri juga tidak mampu menguduskan hidupku sendiri. Tetapi darah Yesus sendiri bisa menguduskan umatnya. Keren kan? Satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hal yang pertama kalau kita mengingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkhotbah di Bukit Bahagia, memperkenalkan kerajaan Bapa di surga. Ini yang pertama kali kita melihat. Tuhan berkhotbah di Bukit Bahagia, memperkenalkan kerajaan Bapa di surga
Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Yang kedua, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ketika murid-murid bertanya, bagaimana kami berdoa? Tuhan kasih tahu alamatnya dengan doa seperti ini, Bapa kami di sorga. Dan populer iman Kristen doa Bapa kami. Tuhan kasih tahu kepada kita semuanya, umatnya, alamat Bapa di surga, dan nanti tujuan kelak akhir kehidupanmu itu masuk surga. Kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, dan kita adalah anak dong, karena hanya anak yang bisa memanggil Bapa. Tanpa Bapa. Kalau Bapa, ya Bapak. Tapi kalau Bapa, itu hanya anak. Dan Tuhan sedang berkata, kalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini, kalian bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi anak. Dan lewat karya di kayu salib, darahnya tertumpah untuk apa? Menguduskan. Dan inilah peperangan antara sorga dengan si jahat. Bagaimana menumpas dosa. Dan satu jalan ditempuh, jalan keselamatan, melalui pengorban kayu salib, darah tertumpah. Dan Tuhan berkata, tetelestai, sudah selesai. Dosa manusia melalui darah Yesus Kristus sudah ditebus, jiwanya diselamatkan kelak waktu mereka meninggal tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita sangat bangga hari ini boleh mengerti hanya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya pribadi penolong yang ajaib. Jangan pernah sekali-sekali berani melecehkan Tuhan Yesus, mengolok Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak percaya Tuhan Yesus, lebih baik diam dan yakini kepercayaanmu sendiri tanpa perlu membanding-bandingkan. Karena saya beritahu, Tuhan Yesus itu hidup dan sanggup. Dia Tuhan yang berkuasa. Andi Simon tidak perlu membela. Justru dialah yang membela kami umatnya. Dengan darahnya, dia menguduskan umatnya. Dengan darahnya sendiri, dia menguduskan umatnya yang datang percaya kepadanya. Dan peperangan terbesar antara sorga dan si jahat adalah apa? Dosa. Dan dia lewat persekutuan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Mau lebih tegas lagi, boleh satu ayat lagi pesan tambah. Dan inilah yang menjadi selalu poin-poin waktu kita datang kepada Tuhan. Satu lagi ya, ayat 9 dari 1 Yohanes 1, sekarang ayat 9. Tadi kan ayat 7 nih. Sekarang kita lihat ayat yang ke-9. Satu lagi yang bisa baca ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia
adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Firman ini sering Pastor bagikan kepada orang-orang yang mau tanya tentang hal ini. Tentu dia tanya, puji Tuhan masih harapan, sekalipun kadang dia berkata tidak mungkin lagi diampuni. Banyak salah, banyak dosa, banyak kenajisan, banyak pelanggaran, kekejian yang dia buat. Dia berkata, tidak mungkin Tuhan dengarkan doaku. Saya berkata, terlambat, tetapi tidak terlambat. Terlambat bagi manusia, tapi tidak terlambat bagi Tuhan. Kata-kata ini nanti jadi judul video hari ini diposting di YouTube. Bagaimana kemarin ada seorang ibu yang datang terlambat, tidak ikut kebaktian, tapi ketemu Pastor Andy di samping kolam baptisan dan dia mengalami sesuatu. Nanti diposting, saudara-saudara nonton. Kalau mau nonton, kalau suka di like, kalau tidak suka di dislike saja, dan kalau sudah suka, bagikan kepada yang lain. Nanti diposting di YouTube, nanti di share juga di halaman Facebook ya. Terlambat bagimu, tidak terlambat bagi Tuhan. Dan dia buat video singkat 1 menit dan dia berkata, saya rasa sudah terlambat saya datang. Tapi puji Tuhan, tidak terlambat. Saya masih bisa dilayani. Dan apa yang dia rasakan, dia cerita sendiri. Dan siap-siap terharu, siap-siap tisu. Bagaimana kita melihat Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, asal kita mau datang kepada Tuhan. Jadi ketika Pastor dapat kadang pertanyaan, apakah Tuhan masih menolong saya? Saya sudah berbuat banyak pelanggaran, saya sudah begitu hina dina. Saya kasih ayat ini. Jika kamu mengaku dosamu, tidak ada yang terlambat. Kenapa? Karena kita masih bisa mengaku dosa, kecuali maaf, sudah meninggal dunia. Jadi masih dikatakan hari ini, dan namamu masih dipanggil nama. Loh, maksudnya Pastor? Iya kan? Namamu siapa? Andi Simon. Masih dipanggil nama, itu berarti masih ada kesempatan. Loh, maksudnya Pastor? Kalau sampai engkau tidak dipanggil nama lagi, tetapi dengan inisial J, itu sudah terlambat. Apa sih Pastor J? Jadi bingung nih. J itu singkatan jenazah. Iya kan? Kalau kita masih dipanggil, mana Andi Simon? Masih hidup. Berarti masih ada kesempatan. Tidak terlambat. Mungkin engkau berpikir terlambat, tapi tidak terlambat bagi Tuhan. Asal kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, datang dengan rendah hati. Tapi kalau sudah dipanggil J, jenazah, itu terlambat. Satu kejadian, orang datang ke rumah, dia pasti nggak sebut nama, tapi dia sebut J. Di mana J? Bukan JJ, tetapi J singkatan jenazah. Di mana jenazahnya? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur. Bersyukur.
Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan Yesus sucikan daku. Darah-Mu Tuhan Yesus ampuni kami. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bertobat. Kita akui kelemahan, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berperkara dan memberikan pengampunan, perdamaian, kesembuhan. Saat kita mengaku dosa, kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Darahnya sucikan kita, memperdamaikan kita dengan Bapa. Perkara surga dengan si jahat ditumpas dengan darah Yesus. Sehingga hari ini kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, intimidasi, kegelapan, tidak lagi. Tapi sejak hari ini kita hidup dalam terang. Kita melihat rencana Tuhan yang ajaib. Kita tidak lemah lagi. Kita berkata, ku kuat. Karena firman Tuhan sudah datang kepadaku. Saya mengerti hari ini. Saya jadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang perlu dibaptis, segera dibaptis. Di mana engkau merasa dituntun di gereja manapun, segera ke sana dan minta dibaptis. Supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan surgawi. Pastor berdoa bagi orang-orang sakit. Diberkatilah tubuh dan kesehatan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih lihat wadah ini. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Lihat live streaming, lihat Time for Bible setiap hari ini. Banyak orang-orang yang terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu terkasih, yang sakit-sakit, yang lemah-lemah tubuh, angkat tanganmu. Setiap tangan-tangan yang terangkat, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sehat. Kekuatan tenagamu, tubuhmu diberkati. Kekuatan yang baru. Clear dari virus, cancer, tumor, clear in Jesus name. Penyempitan di kepala, syaraf, pembuluh darah, otak, jantung, stroke, heal in Jesus name. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya merasakan kuasa-Mu Tuhan yang tetap sama. 2000 tahun yang lalu, kemari hari ini, bahkan hari ke depan, selama Tuhan masih percaya dan mengurapi pelayanan ini, kuasa Tuhan tetap sama. Menyembuhkan, menyelamatkan, membebaskan. Memberikan engkau kelahiran kembali, hidup yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi, yang punya surga, yang menyelamatkan, memberikan firman yang hidup kepadaku, dan memperdamaikan orang berdosa. Dipulihkan hidupnya, tubuh, jiwa, roh milik Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pesta berdoa, be peace. Damai sejahtera Tuhan mengalir di hati setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Wow. Ada kelegaan yang luar biasa. Baik pesta sebagai pemberita, tentu saudara sebagai pendengar juga
ada kegembiraan yang luar biasa yang memenuhi hati kita. Amin. Siapa yang merasa terberkati dalam pelayanan ini? Saya. Silakan dibagikan link pelayanan ini supaya orang-orang lain juga boleh mendapat berkat lewat hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat saudara-saudara sekalian, masuk hari yang baru, sola fide. Hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan semuanya masuk hari yang baru dengan sukacita bingit. Makasih ya sudah bersama-sama hari ini. Oh ya, besok lagi. Bless you all. Dadah.